Kemudian liquid ini mudah untuk dicairkan gitu. Ketika kita dapat profit, kita bisa langsung mencairkannya ya. Selain mudah dicairkan, juga yang dimaksud dengan liquid ini, perputarannya ini sangat lancar. Jadi jual belinya itu lancar, banyak peminatnya, sehingga ketika kita mau jual tadi pasti ada yang beli. Ketika kita juga butuh mau beli, pasti di pihak lain ada yang menjual. Jadi otomatis liquid, makanya cepat seperti itu. Properti Pak, liquid enggak Pak properti Pak? Enggak juga ya, lama kan ya. Padahal zaman-zaman kurang lebih ya 10-15 tahun yang lalu tuh orang kebanyakan investasi di mana? Properti, seneng ya kalau investasi properti. Tapi dalam keadaan kayak gini ini lesu juga gitu properti, apalagi ada corona ya. Kemudian dikerjakan di mana saja, makanya cepat. Karena ketika kita ada dimanapun kita bisa melakukan bisnis ini Pak ya. Tidak perlu tempat yang khusus, makanya cepat. Kenapa? Karena dengan modal seadanya aja kita sudah bisa melakukan bisnis ini. Artinya kalau sudah didukung dengan modal murah, jadi bos atas diri sendiri, nggak perlu ribet, nggak perlu pakai karyawan ya. Diri kita sendiri ini bisa langsung melakukan bisnis ini. Otomatis kalau didukung dengan hal-hal yang mudah seperti ini, maka kita lebih cepat untuk suksesnya seperti itu. Kemudian ada leverage ya. Jadi bukan 1:1, istilahnya dengan uang yang kita punya, dengan modal yang kita tidak terlalu banyak, kita bisa melakukan bisnis yang lebih besar dari modal yang kita punya. Itu yang dinamakan dengan leverage. Jadi kita memiliki satu daya ungkit. Yang memberikan leverage ini adalah broker. Kalau saya gambarkan dengan bisnis sehari-hari ya, dimana misalkan punya uang nggak terlalu banyak, cuma anggap aja punya uang cuma 10 juta. Bisa nggak kira-kira kita punya uang 10 juta kemudian kita pengen beli rumah 3 miliar, DP rumah 3 miliar, bisa nggak? Bisa, boleh Pak. Kalau bulan tak beli Pak, tak DP-nya 10 juta. Berapa persen DP rumah biasanya? 30? Ya kan? Jadi paling enggak harus punya berapa? 1 miliar ya. Nanti sisanya dicicil misalkan. Sisanya tak cicil sak bulan 40 juta misalkan, atau 50 juta, cicil berapa tahun. Ya kan? Berarti nggak bisa ya uang 10 juta untuk kita punya angan-angan melakukan satu transaksi yang besar. Nah, itu yang dimaksud dengan leverage Pak. Sebenarnya uang kita $100, kemudian 10 dolar untuk trading sen ya, apalagi di instan. Itu kita tuh dibantu. Kalau instan kan 1:1000 leverage-nya. Kan mele ya, kalau bikin akun mele 1:1000. Nanti kalau di lokal, broker lokal itu ada 1:200. Berarti kita itu dibantu, diangkat 200 kali lipat. Kita dibantu diangkat 1000 kali lipat dari kemampuan kita. Dimana uang yang sebenarnya hanya cukup untuk transaksi kecil-kecilan, ternyata kita bisa melakukan lebih 1000 kali lipat, istilahnya kayak gitu. Itu yang dinamakan leverage. Makanya leverage itu penting. Kalau leverage-nya kurang, kita nggak bisa buka lagi, nggak bisa open posisi lagi. Sudah di stop. Nah, itu yang namanya leverage. Makanya kita dibantu. Kenapa trading forex cenderung modalnya itu bisa dimulai dari modal kecil? Karena ada bantuan itu. Di saham nggak ada ya, Freddy? Bisa ini 2 kali lipat. Cuma 1:2.
Nah, itu di saham, Pak. Jadi misalnya punya uang 100 juta, itu kita bisa transaksi sampai 200 juta gitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Kalau di saham nggak bisa pakai satu umur gitu, di saham nggak bisa. Jadi berbeda, Pak. Makanya kalau sama forex sama saham lebih cepetan yang dinamakan forex. Cepet itu cepet apa? Ya cepet dalam segala hal, karena kita bisa memulai dengan cepat, dengan apa adanya, dengan modal yang punyanya, berarti kita lebih cepat bisa melakukan bisnis, bisa langsung masuk di bisnis, berarti kita sudah bisa mendekati sukses itu lebihan. Daripada mau bisnis nggak start kan nggak sukses. Ini yang saya maksud kendaraan tercepat. Kenapa sekarang ini forex itu sangat diminati oleh banyak orang? Karena memiliki keunggulan yang seperti ini. Saya tidak berbicara mengenai orang yang nggak ngerti forexnya. Kalau nggak ngerti forex, meskipun dikasih keunggulan sedemikian bagusnya, ya bangkrut terus saya, ya rugi aja, ya nggak sukses. Kita bicara bisnisnya dulu. Bisnis ini bagus supaya Bapak punya keyakinan yang benar-benar kuat di dalam diri bahwa ini pilihan saya paling tepat saya melakukan bisnis ini. Masalah sukses nggak sukses itu juga sama seperti kayak bisnis pada umumnya. Kita kelola dengan baik, kita rawat dengan baik, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya nanti akhirnya sukses. Karena orang untuk menuju sukses itu ya enggak ujuk-ujuk jadi sukses. Bukan berarti saya nemukan forex kemudian saya pasti nanti gampang, nanti bisa langsung sukses. Enggak. Karena ada caranya. Ada jalannya. Jadi bos atas diri sendiri ada leverage, kemudian spread-nya rendah. Jadi antara nilai selisih antara jual dan beli itu rendah dan sudah kebanyakan ditentukan, hampir rata-rata hampir sama semua. Kalau kita lihat di broker, Pak, antara jual beli misalnya spreadnya antara euro USD misalkan gitu ya, euro USD gitu, spreadnya itu biasanya itu 3 poin. Artinya kalau spreadnya itu rendah, berarti kita lebih cepat untuk BEP-nya, balik modal kita lebih cepat gitu, seperti itu ya. Kemudian di trading forex ini juga kita bisa melakukan beli, kita bisa untung, dan juga kita jual, kita juga bisa untung. Buy sell ini jual beli, bukan berarti kayak saham. Berbeda, kalau di forex itu tuh 2 arah, Pak. Kalau chartnya itu turun, kita itu tetap bisa untung. Kalau chartnya naik, kita juga tetap bisa untung. Jadi berbeda. Nanti akan saya jelaskan pada saat sampai di materi yang teknik, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Ini mumpung ada pembelajaran kayak gini, jadi diseriusi. Kemudian kalau ada yang tidak paham, tanyakan, pelan-pelan nggak apa-apa. Pokoknya kita jalani terus. Ya. Ada hubungannya apa dengan ini? Ada hubungannya apa dengan apa? Gimana maksudnya? Forex-nya itu, misalnya kalau modalnya $100 gitu ya. Nah nanti apa pengaruhnya itu misalnya sampai MC atau apa ya, sampai habis atau itu ada. Nah, jadi gini, Pak, kalau di luaran itu ada juga yang ngomongnya gini, kalau dikasih leverage tinggi itu hati-hati, nanti bahaya, takutnya nanti itu kita lupa diri gitu. Open posisinya kan bisa open sebanyak-banyak sak suka kita. Nanti uang kita ini jadi cepet habis. Pernah dengar gitu nggak? Kalau kalorinya rendah berarti lebih terbatas. Terbatas karena kita nggak bisa open posisi lagi, udah dibatasi sama dia. Jadi uang kita lebih terkontrol. Jadi gini, Pak, sebetulnya kita tetap transaksinya itu tidak boleh lebih dari apa yang kita punya, uang kita. Secara umum pengertian kita, Pak, dengan leverage itu kita dipermudah, kita bisa transaksi lebih banyak, kita bisa dengan modal lebih kecil seperti itu. Yang seharusnya enggak kayak gitu.